ketika kita tekun, ketika kita mau berusaha, insya Allah pasti akan diberikan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda para juara pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali sudah bertemu lagi dengan antum semua dalam program BSI Bina Saksiyah Islam, yang kita akan membahas sebuah kisah gitu ya. Kita mempelajari sebuah kisah salah seorang ulama yang sangat dikenal, bahkan kitab-kitabnya banyak dikaji hari ini. Nah, ternyata ada kisah yang sangat inspiratif yang bisa kita pelajari dari kisah ulama tersebut. Siapa dia? Yaitu adalah ulama yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani, atau dikenal dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, bagaimana kisah ulama tersebut? Yuk kita simak di video berikut ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking wajibnya kita mencari ilmu, sehingga saya mengingatkan sebuah kisah. Kisah siapa itu? Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar yang artinya anak batu. Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih berumur 4 tahun, dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Di bawah asuhan kakak kandungnya, beliau tumbuh menjadi remaja yang rajin, pekerja keras, dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, serta memiliki kemandirian yang tinggi. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban tahun 73 Hijriah di pinggiran sungai Nil di Mesir. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Kanani al-Kabilah, yang berasal dari Al-Asqalan. Namun ia lebih masyhur dengan julukan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar berarti anak batu, sementara Asqalani adalah nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina dekat Gaza. Suatu ketika saat beliau masih belajar di sebuah pesantren, ia terkenal sebagai murid yang rajin. Namun ia juga dikenal sebagai murid yang bodoh, terlalu tertinggal jauh dari teman-temannya, bahkan sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di pesantren, yang membuatnya patah semangat dan frustasi. Nah, ini sepenggalan kisahnya. Nanti kita petik hikmah dari kisah ini, ya, dari kisah ini. Bagaimana ini kelanjutannya coba? Nah, kita lanjutkan biar ente paham. Di tengah-tengah perjalanan pulang, dalam kegodaan hatinya meninggalkan pesantrennya, hujan pun turun dengan sangat lebatnya, memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua, pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Ia pun terkejut. Beliau pun bergumam dalam hati, sesungguhnya sebuah keajaiban. Melihat kejadian itu, beliau pun merenung, bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan setes air? Ia terus mengamati tetesan air itu dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Dari peristiwa itu seketika tersadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu, jika ia asah terus-menerus, maka ia akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, rajin, dan sabar. Sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh. Lalu beliau kembali ke pesantrennya dan menemui gurunya dan menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Melihat semangat tinggi yang terpancar di jiwa beliau, gurunya pun berkenan menerimanya kembali untuk menjadi murid di pesantrennya itu. Sejak saat itu, perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang tercerdas dan melampaui teman-temannya yang telah menjadi para ulama besar, dan ia pun tumbuh menjadi ulama tersohor dan memiliki banyak karangan kitab-kitab yang terkenal di zaman kita sekarang ini. Di antara karya beliau yang terkenal ialah Fathul Bari, Asy-Syarih Sahih Bukhari, Bulughul Maram min Alidatul Akhram, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Tahzibut Tahzib, Ad-Darul Kaminah, Taghliqut Talik, Inba'ul Gumar bi Anba'il Umar, dan lain-lain.
Bahkan menurut muridnya yaitu Imam Asy-Syakawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Sebagai peneliti pada zaman itu menghitungnya dan mendapatkan sampai 282 kitab. Kebanyakan berkaitan dengan pembahasan hadis. Catatan hikmah dari kisah ini adalah kisah beliau di atas bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa sekeras apapun itu dan sesusah apapun itu, jika kita betul-betul ikhlas dan tekun serta kontinu dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Jangan pernah menyerah ataupun putus asa, karena kegagalan itu hal yang biasa. Tapi jika Anda berhasil bangkit dari kegagalan itu, baru luar biasa. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyimak ya mengenai kisah yang sangat inspiratif dari ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, bagaimana, ada berapa pelajaran kira-kira yang antum bisa petik, yang antum bisa ambil dari kisah tersebut? Yuk tuliskan di kolom komentar ya. Nah, dari kisah tersebut kalau Ustazah akan menggarisbawahi beberapa poin. Yang pertama, mengenai kesulitan dalam belajar. Nah, apakah antum semua pernah merasakan kesulitan ketika belajar? Merasa, wah anak kok susah banget ya memahami pelajaran ini. Anak kalau hitung-hitungan matematika itu kok sulit banget ya. Kemudian anak kok susah banget ya sepertinya kalau menghafal saat tahfidz, anak kok lupa-lupa terus gitu. Nah, apakah ada yang pernah merasakan hal ini? Ya, insya Allah semuanya pernah. Ustazah pun pernah yang merasakan hal ini. Nah, lantas ketika kita merasakan hal tersebut, apakah akhirnya kita putus asa? Apakah akhirnya kita jadi nggak mau belajar, berhenti untuk berusaha? Nah, jawabannya adalah tidak. Karena sesulit apapun itu, sesusah apapun itu suatu pelajaran, ketika kita tekun, ketika kita mau berusaha, insya Allah pasti akan diberikan jalan. Nah, sebagaimana kisah yang juga dialami oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang akhirnya menjadi tersadar gitu ya, ketika melihat sebuah batu kemudian ditetesi oleh air terus menerus, hanya saluna air gitu, tapi bisa memecahkan sebuah batu yang keras gitu. Kenapa? Karena air tersebut menetes setiap hari, maksudnya sangat sering gitu menetes kepada batunya, sehingga sekeras itu pun bisa dipecahkan oleh air tersebut. Batu itu bisa dipecahkan oleh air. Nah, begitulah istilahnya, analoginya ya, analogi sederhananya, ketika kita itu mengalami kesulitan dalam belajar gitu ya, atau mungkin otak kita kok sulit banget memahami suatu pelajaran, sulit banget menghafalkan. Nah, namun ketika kita terus menerus melakukannya sungguh-sungguh, tekun, tetap berusaha, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, maka kuncinya adalah ayo ikhtiar gitu, ayo berusaha, jangan sampai malah berputus asa gitu ya, di tengah jalan baru gak bisa sedikit langsung putus asa. Jadi seorang pembelajar gak boleh demikian gitu. Nah, sebagaimana juga Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu. Jadi Allah itu gak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Artinya ya Allah gak akan mengubah diri kita kalau kitanya gak berusaha gitu, kitanya gak mau belajar, kitanya malah malas-malasan, kitanya malah putus asa terhadap pelajaran karena baru sedikit mengalami kesulitan kita sudah putus asa. Nah, jadi poinnya teruslah berusaha ya, teruslah berusaha gitu, walaupun bisa memahaminya sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti kita pada suatu titik yang kita bisa di sana, insya Allah Allah akan permudah. Kemudian yang kedua adalah tekun gitu ya. Jadi berusaha dengan kontinu itu terus menerus, rutin gitu. Jadi kalau misalkan antum kesulitan dalam suatu pelajaran, maka coba gitu ya, selesaikan itu dengan rutin mempelajarinya, rutin untuk membacanya. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu untuk
difahami, dipelajari, karena insya Allah gitu ya, namanya ilmunya Allah kita bisa pelajari ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita tadi tekun dalam belajar, kita bersemangat juga gitu, continue dalam belajar, sebagaimana kisah yang tadi juga dicontohkan ya oleh Ibnu Hajar al Asqalani gitu. Kemudian yang terakhir adalah ikhlas. Nah, niatkan kembali lillahi ta'ala, niatkan kembali bahwasanya kita belajar menuntut ilmu, siapa yang memerintah, siapa yang akhirnya menyuruh antum belajar, siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena sekedar disuruh oleh umi abinya, ayo mas kerjakan, ayo mbak dikerjakan, ayo mbak belajar dan sebagainya, enggak, tapi niatkan lagi karena Allah ta'ala. Nah, karena Allah yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu agar kita juga derajatnya lebih ditinggikan gitu. Nah, kemudian juga banyak sekali pahala insya Allah gitu. Dan salah satu dalam sebuah hadis itu disebutkan, barang siapa yang belajar gitu, maksudnya berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Nah, kita niatkan itu kan, dalam belajar ini, dalam menuntut ilmu, kita niatkan agar Allah meridhoi ilmu kita gitu. Kemudian ini sebagai perintah kita menjalankan perintahnya Allah, dan semoga kita dimudahkan nantinya jalan yang menuju surga. Jadi karena Allah gitu kan ya, jadi niatkan lagi karena Allah dalam belajar. Nah, sebuah quotes ya biasanya ditempel di dinding kelas gitu, biasanya itu ada quotes begini. Quotes itu kata-kata mutiara. Nah, where there is a will, there is a way. Jadi di mana ada usaha, di situ pasti ada jalan. Kalau kita mau berusaha, pasti Allah akan bukakan jalan bagi kita. Jadi kuncinya never give up, jangan putus asa, tapi teruslah berusaha. Apalagi ini dalam belajar gitu, yang batu gitu ya, sekeras batu aja bisa pecah gara-gara air yang lunak. Nah, maka kita pun bisa gitu untuk mempelajari suatu hal ketika kita mau berusaha terus menerus tekun dalam belajar. Ya, semoga BSI kali ini bisa memotivasi kita semua, antum, ustazah, juga semua penonton ini ya, dan terus untuk senantiasa berusaha, semangat dalam belajar sebagaimana semangatnya para ulama-ulama terdahulu gitu. Dan terakhir, ustazah akhiri ya BSI kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.